ketiga adalah sistem berkelompok. Setiap anggota pramuka penggalang dikelompokkan dalam satuan-satuan kecil yang disebut dengan regu. Setiap regu terdiri dari 8 orang anggota penggalang. Regu dipimpin oleh seorang pemimpin regu atau PNRU yang bertanggung jawab penuh atas regunya tersebut. Regu dalam penggalang mempunyai nama-nama untuk mengidentifikasi regu tersebut. Nama regu putra diambil dari nama hewan, misalnya harimau atau kobra atau elang, atau kalajengking dan sebagainya. Sedangkan nama regu putri diambil dari nama tumbuhan seperti bunga, semisal anggrek, melati, mawar, dan hal selanjutnya yang akan kita bahas atau kita pelajari adalah mengenai satuan terpisah. Apa sih satuan terpisah? Pelaksanaan kegiatan kepramukaan dilaksanakan dengan sistem satuan terpisah yang dimana putra dan putri itu dipisahkan. Pramuka penggalang putra dikelompokkan dengan pramuka penggalang putra lainnya dan pramuka penggalang putri dikelompokkan dengan pramuka penggalang putri lainnya. Satuan ini dibina oleh pembina dan pembantu pembina putra juga. Demikian sebaliknya untuk satuan penggalang putri. Yang selanjutnya adalah mengenai kode kehormatan. Kode kehormatan untuk pramuka terdiri atas janji satya penggalang yaitu Trisatya, dan janji pramuka penggalang Trisatya berbeda dengan siaga dan penegak, dan kode moral dharma penggalang yang disebut dengan dasar dharma. Adapun isi dari dasar dharma pramuka adalah 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin terampil dan gembira. 7. Hemat cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kegiatan pramuka penggalang. Kegiatan dalam tingkatan pramuka penggalang antara lain. Yang pertama adalah jambore. Jambore adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar dan diadakan bertingkat. Jambore nasional, jamna, jambore daerah, jamda, jambore cabang, jambore ranting. Yang kedua adalah lomba tingkat. Adalah pertemuan regu-regu pramuka penggalang dalam bentuk lomba kegiatan kepramukaan. Lomba tingkat dilaksanakan secara berjenjang, diambil dari tingkat gugus depan LT1, ranting LT2, cabang LT3, dan daerah LT4, nasional LT5. Dan yang ketiga adalah kedian. Pemimpin regu dipimpin adalah pertemuan pramuka penggalang bagi pemimpin regu utama adalah pertama, pemimpin regu pinru dan wakil pemimpin regu. Wakil pemimpin regu penggalang yang bertujuan memberikan pengetahuan dan pengalaman di bidang material dan kepemimpinan. Di Pinru diselenggarakan oleh gugus depan, kuartir ranting atau kuartir cabang. Kuartir daerah dan kuartir nasional dapat menyelenggarakan di Pinru apabila diundang, apabila dipandang perlu. Yang keempat adalah penjelajahan atau Waigender. Adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk mencari jejak atau disebut juga orienteering dengan menggunakan tanda-tanda jejak, membuat peta, mencatat berbagai situasi dan dibagi dalam beberapa pos-pos. Setiap pos berisi kegiatan keterampilan kepramukaan seperti morse atau semapor, sandi, tali temali, dan sejenisnya. Dalam membuat peta pramuka, penggalang memiliki teknik tersendiri seperti peta pita dan peta lapangan. Peta pita dibuat oleh 2 atau 3 orang yang biasanya mencatat posisi dan titik dari kelompok bidik. Kemudian orang yang lain akan mencatat kondisi sekitar dalam sebuah meja jalan. Meja jalan sendiri berbentuk papan seukuran kertas folio yang kemudian ditempel kertas yang digulung-gulung. Yang kelima merupakan latihan bersama. Apa sih latihan bersama? Latihan bersama adalah pertemuan pramuka penggalang dari 2 atau lebih gugus depan yang berada dalam satu kuartir ranting atau kuartir cabang maupun kuartir daerah dengan tujuan untuk saling tukar-menukar pengalaman. Latihan gabungan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk seperti lomba, baris berbaris, PPPK, senam pramuka, dan sejenisnya.
sejenisnya. Nah, yang keenam merupakan perkemahan. Adalah pertemuan pramuka penggalang yang dilaksanakan secara reguler untuk mengevaluasi hasil latihan di gugus depan. Perkemahan diselenggarakan dalam bentuk persami atau perkemahan Sabtu Minggu, perjasmi, perkemahan Jumat Sabtu Minggu, perkemahan liburan, dan sejenisnya. Yang ketujuh adalah Jambore on the air and Jambore on the internet. Nah, kita udah tahu ya. Nah, sekarang kita move atau lanjut ke pengertian syarat kecakapan umum penggalang atau SKU. Syarat kecakapan umum disingkat SKU adalah kurikulum pendidikan kepramukaan yang wajib dipenuhi oleh seorang calon anggota gerakan pramuka atau calon pramuka penggalang untuk memperoleh tanda kecakapan umum atau TKU. Nah, SKU merupakan salah satu penerapan sistem tanda kecakapan sesuai dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Syarat kecakapan umum atau SKU pramuka penggalang merupakan serangkaian syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka penggalang untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU. Penggalang sistem selain berlaku bagi penggalang pramuka, SKU juga diberlakukan bagi golongan pramuka lainnya, mulai dari pramuka siaga, pramuka penegak, hingga pramuka pandega. Tentunya dengan syarat-syarat dan tingkatan yang berbeda. Nah, SKU itu juga memiliki arti tanda kecakapan umum atau TKU penggalang. Nah, tanda kecakapan umum TKU penggalang atau yang disebut sebagai dengan manggar sudah selayaknya diketahui oleh semua pramuka penggalang karena tanda kecakapan yang dikenakan dengan baju sekolah sebelah kiri di bawah tanda regu ini bukan sekedar aksesoris tanpa arti, namun sebaliknya TKU mengandung makna yang sangat dalam. Tanda kecakapan umum penggalang yang disebut juga dengan manai manggar adalah tanda yang diberikan oleh seseorang penggalang menyelesaikan SKU penggalang, sehingga yang mengenakan manggar ini memiliki berarti telah lulus dan menyelesaikan semua persyaratan dalam syarat-syarat kecakapan umum. Sebagaimana diketahui, TKU mempunyai 3 tingkatan sesuai dengan tingkatan SKU. Tingkatan itu yaitu yang pertama adalah 1 manggar untuk pramuka penggalang yang telah menyelesaikan SKU ramu. Yang kedua adalah manggar bersusun 2 untuk pramuka penggalang yang telah menyelesaikan SKU rakit. Yang ketiga, manggar bersusun 3 untuk pramuka penggalang yang telah menyelesaikan SKU terak. Nah, ada juga yang pertama tadi adalah arti tanda kecakapan umum dan yang kedua adalah mengenai arti kiasan TKU pramuka penggalang. Sebagaimana diuraikan di awal, TKU bukan sekedar aksesoris yang dipasang di bagian baju, namun memiliki arti tersendiri. Kiasan dalam tanda kecakapan umum pramuka penggalang atau manggar itu, yaitu yang pertama adalah mayang terurai bertingkat 3 menggambarkan bunga yang sedang berkembang. Nah, indah dan menarik, menggambarkan pramuka penggalang yang riang, lincah, dan bersikap menarik sebagai calon penerus yang sedang berkembang menjadi dirinya dengan jiwa pramuka berdasarkan Trisatya. Yang kedua adalah mayang terurai mekar ke samping, mengibaratkan semakin terbukanya pandangan penggalang dalam menerima pengaruh yang baik dari lingkungan di sekitarnya. Nah, yang ketiga merupakan warna merah, melambangkan kemeriahan hidup sesuatu yang sedang berkembang. Teman-teman, tadi kita udah tahu nih soal SKU atau SKK, tapi kita belum tahu kan pengertian syarat kecakapan khusus SKK dan tanda kecakapan umum atau TKK. Pengertiannya adalah syarat kecakapan khusus yang disingkat SKK adalah semua syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka untuk memperoleh tanda kecakapan umum atau TKK tertentu dengan sesuai usia dan kemampuannya. Nah, tanda kecakapan khusus adalah suatu tanda yang menunjukkan kecakapan, kepandaian, ketangkasan, keterampilan, kemampuan sikap, dan usaha seseorang pramuka di bidang tertentu sesuai dengan usia dan kemampuan jasmani dan rohaninya. Nah, untuk memperoleh TKK, seorang pramuka harus mampu menyelesaikan SKK atau syarat kecakapan khusus. Terlebih dahulu, SKK berlaku bagi anggota pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. TKK bersifat opsional bagi peserta didik, sehingga seorang peserta didik dapat memiliki TKK yang berbeda dari peserta didik lain. Nah, dengan kata lain, seorang pramuka bebas memilih SKK apa saja yang diinginkan sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan minat yang dimiliki. Nah, kemampuan
Ketentuan kecakapan khusus diatur oleh Gerakan Pramuka dengan Surat Keputusan Kuartil Nasional Gerakan Pramuka nomor 134/KN/76 tahun 1976 tentang petunjuk penyelenggaraan kecakapan khusus. Selanjutnya merupakan penggolongan SKK dan TKK. Nah, berbagai macam SKK dan TKK yang ada dikelompokkan dalam 5 golongan bidang masing-masing dan dibedakan dengan warna dasar atau background yang terdapat di tanda kecakapan khusus. 5 bidang SKK yang tersebut adalah yang pertama, bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi, dan watak. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar kuning. Contoh SKK TKK bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi, dan watak adalah A. SKK Salat, yang B. SKK Penabung, yang C. SKK Khotib, dan yang D adalah SKK Muazin, dan yang kelima adalah SKK Qori. Bidang SKK yang kedua adalah bidang patriotisme dan seni budaya. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar merah. Contoh SKK TKK bidang patriotisme dan seni budaya adalah yang pertama SKK pengatur ruangan atau khusus pramuka siaga, yang kedua SKK pengatur rumah, yang ketiga SKK pengatur meja makan, yang keempat SKK pemimpin menyanyi, yang kelima SKK menyanyi, yang keenam SKK pelukis, yang ketujuh SKK juru gambar, dan yang ke-8 adalah SKK pengarang. Nah, bidang SKK selanjutnya adalah bidang kesehatan dan kecakapan atau ketangkasan. TKK pada bidang ini memiliki warna dasar putih. Contoh SKK TKK di bidang kesehatan dan ketangkasan adalah yang pertama adalah SKK gerak jalan, yang kedua SKK pengamat, yang ketiga SKK perenang, yang keempat SKK penyelidik, yang kelima SKK juru layar, yang keenam SKK juru salam, yang ketujuh SKK pendayung. SKK selanjutnya adalah SKK Sky Air. Nah, bidang keterampilan dan teknik pembangunan merupakan bidang SKK selanjutnya. TKK ini meraih atau memiliki warna dasar hijau. Contoh SKK TKK bidang keterampilan dan teknik pengembangan adalah yang pertama SKK juru kebun, yang kedua SKK juru potret, yang ketiga SKK berkemah, yang keempat SKK peternak ayam, yang kelima SKK pengumpul perangko, yang keenam SKK juru semboyan, yang ketujuh SKK menjahit, yang kedelapan SKK pengendara sepeda, yang kesembilan SKK juru masak, yang ke-10 SKK pecinta dirgantara. Selanjutnya untuk mencapai SKK pengarang, bidang SKK selanjutnya adalah SKK dan TKK juru masak pramuka penggalang. Untuk memenuhi SKK juru masak tingkat purwa, seorang penggalang harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah dapat membuat dapur dan tahu syarat-syaratnya. Yang kedua, mengetahui cara-cara dan dapat membuat api terbuka dengan kayu-kayu dan minyak. Yang ketiga, dapat menghidangkan masakan untuk orang yang terdiri dari nasi, satu jenis lauk pauk kering untuk dibakar atau tanpa kuah, satu jenis hidangan pencuci mulut, minuman, teh atau kopi panas. Yang keempat adalah mengetahui cara menyimpan makanan menurut peraturan kesehatan. Yang kelima adalah pernah membantu juru masak di suatu perkemahan 24 jam. Nah, untuk mencapai SKK masak tingkat madya, seorang penggalang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah telah mencapai atau memenuhi tanda kecakapan khusus juru masak TKK tingkat purwa, tahu cara dan telah menyusun beberapa menu beserta bahan-bahan keperluannya untuk satu regu yang berkemah selama maksimal 3 kali 24 jam dengan mengingat 4 sehat 5 sempurna, tahu cara dan dapat mengawetkan satu jenis makanan, bahan, atau minuman. Yang kelima adalah dapat menghidangkan masakan untuk satu regu yang terdiri dari nasi, satu jenis lauk kering tanpa kuah atau tanpa direbus, bakar, kukus, dan lain-lain, dan satu jenis lauk dengan kuah seperti sayur, dan satu jenis hidangan pencuci mulut seperti minuman dingin atau panas. Untuk
mencapai SKK bidang selanjutnya, yaitu SKK tingkat juru masak utama, seorang pramuka penggalang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah telah memenuhi syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK juru masak tingkat madya. Yang kedua, mengetahui cara dan telah menyusun menu untuk keperluan makanan perkemahan 1 regu selama 6 kali 24 jam. Lengkap dengan keperluan peralatan, bahan, dengan mengingat 4 sehat 5 sempurna. Yang selanjutnya adalah mengetahui nilai gizi beberapa jenis makanan, mengetahui cara dan dapat mengawetkan paling sedikit 2 atau 3 jenis bahan makanan supaya tahan selama 1 minggu. Nah, tingkat SKK selanjutnya adalah SKK dan TKK khusus berkemah untuk pramuka penggalang. Nah, untuk memenuhi SKK berkemah tingkat purwa, seorang penggalang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah sedikitnya sudah 3 kali mengikuti perkemahan sehari semalam, misalnya perkemahan Sabtu Minggu atau persami, dan 1 kali perkemahan yang lebih dari 2 malam. Yang kedua, dapat memperlihatkan cara menyusun isi kantung panggang dengan baik dan rapi. Yang ketiga, mengetahui dan dapat mendirikan tenda regu untuk 6-10 orang dengan rapi dan benar, termasuk pemakaian simpul dan pembuatan paritnya. Yang keempat adalah mengetahui dan dapat mengatur perkemahan, rangkaian barang-barang dan sejenisnya supaya terlihat rapi seperti di rak piring, rak sepatu, dan lain-lain. Yang kelima adalah mengetahui dan dapat menjaga kebersihan perkemahan regu atau sangganya, termasuk pembuatan tempat sampah bersih dan tempat sampah kering, serta membawa pulang ke rumah alat-alat dapur dan barang lainnya dalam keadaan yang bersih. Nah, yang selanjutnya adalah untuk memenuhi SKK berkemah tingkat madya, seorang pramuka penggalang harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah telah memenuhi syarat kecakapan khusus atau SKK berkemah tingkat purwa. Yang kedua, tahu keperluan perlengkapan berkemah untuk perseorangan dan regu atau sangganya. Yang ketiga adalah mengetahui dan dapat mengatur perkemahan regu atau sangganya, yaitu dapat menempatkan letak tenda tidur, tenda dapur, tiang jemuran, rak piring, rak sepatu, tempat sampah, dan sebagainya sesuai dengan keadaan 4 arah angin dan arah sinar matahari dalam mengatur aliran air hujan. Dapat mendirikan berbagai macam tenda, misalnya tenda tidur, tenda dapur, tenda makan, tenda beratap atau ganda, melipat, serta melihara tenda regu. Nah, yang kelima adalah dapat membuat pagar, tiang jemuran, rak piring, rak sepatu, dan lain-lain secara sederhana. Nah, untuk memenuhi SKK berkemah tingkat utama, seorang penggalang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah telah mencapai syarat kecakapan khusus berkemah tingkat madya. Yang kedua, tahu keperluan perlengkapan berkemah untuk pasukan dan peraturan serta syarat-syarat berkemahan yang baik. Yang ketiga adalah dapat mengatur letak perkemahan, regu atau sangga dalam pasukan atau ambalannya, termasuk menentukan letak lapangan, upacara, dan tempat berlatih. Yang selanjutnya adalah tahu cara penentuan tempat sanitasi, tempat mandi, cuci, dan kakus, dapat mendirikan tenda besar dan kain tepal, atau membuat tenda darurat dari bahan yang ada di sekitarnya. Tahu syarat-syarat perkemahan yang baik, dapat mencari tempat berkemah yang memenuhi syarat perkemahan, dapat mengusahakan air minum yang sehat di perkemahan, mengetahui usaha untuk mendapat izin orang tua kuartir, pemerintah setempat, dan pemilik tanah, serta tempat-tempat lainnya. Nah, tadi kan kita udah bahas nih SKK dan TKK. Nah, apa sih tujuan dari SKK dan TKK? Tujuan dari sistem TKK adalah untuk mendorong dan merangsang para pramuka agar berusaha memperoleh sejumlah kecakapan sehingga diharapkan dapat mengatasi kesulitan dan mampu untuk membangkitkan dirinya kepada masyarakat. Nah, sistem ini juga merupakan salah satu usaha untuk mencapai tujuan gerakan pramuka sementara. Sasarannya agar setiap pramuka mempunyai pengetahuan, kecakapan, dan kemampuan. Pramuka penggalang memiliki 3 jenis upacara. Yang pertama adalah upacara pembukaan, yang kedua upacara penutup, dan yang ketiga adalah upacara pelantikan. Nah, prosesi pada pelaksanaan upacara pembukaan pada pramuka penggalang adalah yang pertama,
Regu dipersiapkan, lalu pemimpin regu dan pratama siap di tempat yang disediakan. Yang kedua, pembina upacara menepati tempatnya. Yang ketiga, pembantu pembina upacara berdiri di belakang pembina. Yang keempat, beri penghormatan kepada pembina upacara yang dipimpin oleh pratama dan dilanjutkan dengan laporan. Yang kelima, petugas pengibar bendera mengibarkan bendera sang merah putih untuk pengibaran bendera penghormatan dipimpin langsung oleh pembina upacara. Yang keenam, pembina upacara membaca teks Pancasila dan diikuti oleh seluruh peserta. Yang ketujuh, petugas membaca teks dasar Dharma. Yang kedelapan, pembina upacara memimpin doa dan dilanjutkan dengan kata pengantar. Yang kesembilan, pratama melapor kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Yang kesepuluh, pembina upacara dan pembantu pembina meninggalkan arena upacara. Yang kesebelas, upacara pembukaan latihan dibubarkan oleh pratama. Upacara selanjutnya adalah upacara penutup pada latihan pramuka penggalang. Nah, yang pertama adalah pembina upacara dijemput oleh pratama. Yang kedua, pembina upacara menepati tempat yang sudah disediakan. Pembantu pembina berbaris di belakang pembina upacara. Yang ketiga adalah kemudian pratama memimpin penghormatan untuk pembina dan lanjut untuk melakukan laporan penurunan bendera sang merah putih oleh petugas dan dipimpin oleh pembina upacara. Nah, pembina upacara menyampaikan kata pengantar langsung dilanjutkan dengan pemimpin doa. Pratama maju satu langkah dan menyampaikan pada pembina bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Lanjut dengan melakukan penghormatan kepada pembina upacara. Pembina upacara membantu meninggalkan area upacara dan pasukan dibubarkan oleh pratama.